merasa cemas atau panik selama hidupnya. Ya, kecemasan atau panik adalah sebuah reaksi normal yang dirasakan seseorang saat menghadapi suatu masalah yang cukup pelik atau saat dihadapkan pada satu pilihan, di mana ia biasanya akan merasa ketakutan setiap saat dan merasa tak percaya diri. Namun ternyata kepanikan dan juga rasa cemas berlebih bisa cukup mengganggu hidup seseorang bila dirasakan secara terus-menerus dan menjadi sebuah penyakit mental serius yang harus segera ditangani. Sudah bersama kita Mbak Elizabeth Santosa. Siang, Mbak. Halo, Dok. Apa kabar? Mbak, tadi kita lihat tayangan tentang cemas. Kayak tadi kan, kalau ujian itu pasti cemas kan? Iya. Atau kayak saya sama Sheila nih, sebelum nge-host pasti ada cemas juga nih. Dan cemas itu memang mungkin semua orang pasti pernah mengalami cemas. Benar. Nah, penonton di sini pasti pernah cemas dong. Pernah nggak? Nah, saya mau nanya nih sama yang cantik baju putih. Nah, Mbak, dengan siapa namanya? Halo Dok, nama saya Hikmah dari Jakarta. Oke. Umur saya 24 tahun. Waduh, masih muda ya. Mbak suka cemas gak nih? Ya biasanya kan kalau saya mau berangkat kerja, terus jalanan macet, kita kan harus buru-buru ke kantor tuh, itu jadi cemas. Cemas takut terlambat ya? Iya. Atau mungkin cemas ini kali karena belum baca cicilan ya? Oke. Oke deh, Mbak. Nah, ini cemas yang masih biasa ya, Dokter Haikal. Nah, Mbak Lizzy, cemas seperti apa sih yang harus masyarakat khawatirkan? Segala sesuatu yang disebut biasa, itu nanti lama-lama kalau kita nggak bisa kontrol, itu jadi bahaya, Dok. Dimulai dari masih kecil suka cemas, apa-apa gitu. Itu biasanya akan menjadi habit dan karakter. Itu Tapi bisa masuk jadi gangguan. maaf saya potong, cemas ini sebetulnya hal yang biasa atau gimana? Apa membedakan cemas yang biasa dengan yang cemas yang tidak biasa? Kita biasanya mulai merasa cemas, manusia itu merasa cemas kalau dia ada ketakutan. Ada fear. Jadi respon alarm ya? Yes, alarmnya mereka. Benar sekali Dokter Haikal. Nah, ini biasanya membuat kita ketakutan. Dan itu biasa mengubah juga biokimia kita punya tubuh. Makanya kadang-kadang kalau cemas itu suka sakit perut lah, mau ujian atau kesini keluar keringat dingin ya. Dokter Haikal keluar keringat dingin tadi, oh iya sampai ya. Nah ini lama-lama mengganggu karena dalam hidup itu kita tidak ada hal yang ada yang pasti, ada juga yang tidak bisa kita kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa menghadapi rasa cemas ini sangat menentukan kedamaian hati dan juga kesehatan jiwanya, Dok. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu nih, Dok, ciri-ciri cemas nih seperti apa? Ini ada salah satu deg-degan atau gelisah. Dua-duanya. Jadi kalau cemas itu biasanya deg-degan, tapi kalau pikirannya itu tidak bisa dicari solusinya, misalnya kita punya masalah, kita ada pikiran, itu cemasnya berhari-hari dan mengganggu juga pola tidur, Dok. Oke, jadi cemas itu merupakan respon alami dari tubuh kita, tapi kalau terjadinya berlangsung lebih lama, nah ini kita mesti waspada. Sangat harus waspada. Oke, dan kalau cemas ini penyebabnya jelas, Mbak, atau gimana? Nah, itu dia. Nah, cemas itu tuh penyebabnya bisa dibilang jelas dalam arti kata ada triggernya, tapi benar atau tidaknya ketakutan itu kan kita nggak pernah tahu. Biasanya kalau dari pengalaman saya dengan pasien saya adalah kecemasan itu biasanya ketakutan yang berlebihan. Oke, nah kalau ini Mbak, pengalaman masa lalu yang traumatis itu bisa memicu cemas? Bisa memicu cemas, Dok. Artinya segala hal yang ketakutan di masa depan atau masa lalu bisa memicu cemas. Nah, bahaya kan kita ya jadinya. Nah, kecenderungan untuk cemas ini sebenarnya diwariskan atau genetik atau gimana, Mbak? Both side. Ada yang dikatakan genetik, ada yang dikarenakan pola asuh, parenting, ya kan? Mamanya cemas, terus anaknya juga ikut cemas gitu, Dok. Mbak, pola asuh seperti apa nih yang bisa membuat seorang anak nantinya akan lebih mudah cemas? Biasanya orang tua yang sering cemas, overprotective, itu biasanya juga memicu. Overprotective, overdisiplin. Jadi artinya disiplin tapi terlalu gitu, terlalu strict, perfeksionis. Aduh, anaknya nanti cemas. Aduh, nanti kalau mama marah gimana ya? Dia dipenuhi rasa cemas terus. Jadi sampai gede jadi cemas terus ya, Mbak? Biasanya seperti itu. Ini yang berbahaya, Mbak. Hati-hati, makanya jadi orang tua juga harus bisa overprotective atau juga terlalu strength gitu. Dalam artian membuat anak jadi dalam keadaan di rumah tuh takut, bikin salah pasti nanti kena omel
normal begitu. Oke, nah perubahan kimia di otak atau neurotransmitter ada gak itu Mbak? Pastinya, tapi nanti kan akan ada dokter saraf yang akan memberitahu hal itu. Oke, iya. Nih, kemudian Mbak, ada orang yang cemas karena kondisi, misalnya nih kondisi lingkungan. Contohnya, misalnya dia sensitif terhadap bau-bauan yang sifatnya kayak apa, menyengat lah, kayak karbon monoksida. Ini bisa juga memicu cemas. Bisa. Jadi begini, tadi kan saya katakan cemas dipicu oleh rasa takut. Nah, rasa takut itu ada yang rasional, artinya benar, ada yang irasional. Ya, artinya ada yang orang takut sama binatang buas, itu rasional. Kita semua juga takut toh ya. Tapi ada yang takut sama semut begitu ya, nggak, yang kebanyakan orang tidak merasa takut. Jadi ada yang irasional, ada yang rasional. Oke, kalau gitu cemas yang dikatakan tidak biasa, ini ketakutannya irasional atau rasional, atau bisa keduanya? Biasanya kalau yang sudah masuk gangguan itu, karena kita kan juga secara normal, artinya kita tahu yang normal artinya kita tidak boleh ada gangguan cemas. Berarti orang-orang yang punya gangguan kecemasan tinggi, mereka biasanya punya ketakutan yang irasional. Oke, ini penyebab berikutnya nih dok. Terlalu fokus pada gejala fisik kecil dan terlalu mempercayai bahwa hal tersebut akan semakin parah. Disebut pemikiran katastrofik. Benar, itu dia. Semua it start from the mind. The fear is from the mind. Hal-hal yang lain is from the mind. Nah, dalam pemikiran kita itu kadang apa yang kita pikirkan ke depan akan terjadi, kadang belum terjadi. Tapi saat itu individu tidak pernah bisa membedakan mana yang benar dan salah. Disitulah dia punya pemikiran dan keputusan dalam pembuatan, dalam mencari solusi masalah itu juga clouded atau kita katakan tidak clear. Tidak clear ya. Oke, jadi semuanya berawal dari mind, pikiran ya. Dan tentunya ketika cemas itu akan muncul berbagai reaksi kimia di otak kita. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, langsung saja nih kita undang Dr. Ziki Yomana, spesialis saraf. Siang dok. Apa kabar? Dokternya cemas ya? Enggak. Oke. Nah, dok, ini kan ketika kita cemas ya, ini pasti ada sesuatu yang terjadi di otak kita. Betul. Nah, ini apa dok yang terjadi di otak kita ketika sedang cemas? Jadi saya akan coba kenalkan dulu ya, ini anatomi otak kita. Jadi kalau kita bicara tadi tentang cemas, itu adalah respon, respon emosional. Nah, kalau kita bicara emosional, emosi itu organnya mana sih ya? Jadi ini yang namanya otak kita. Ada suatu tempat kecil di otak, tempatnya kecil hanya seperti ini ya, ini depannya kanan kiri. Ini yang disebut amigdala. Lokasinya itu adalah kurang lebih ada di sebelah sini, bagian dalam. Nah, ini dia yang sistem ini namanya daerah sistem limbik, ini yang berkaitan dengan emosi. Baik rasa takut tadi yang disebutkan, kemudian rasa ada rasa tertekan, pokoknya apapun yang terkait emosi pasti terkaitannya adalah di anatomi ini. Oke, boleh kita lanjut videonya? Jadi ketika kita cemas itu akan terjadi reaksi di tempat ini dok? Ya, ini dia, kita lihat. Ini fungsi dari amigdala, si organ yang bisa terkait dengan kecemasan dan emosi tadi ya. Dia merupakan salah satu bagian dari limbic system, adalah suatu sistem yang terkait dengan emosi seseorang. Kemudian dia untuk mengatur ketakutan, untuk mengatur emotional memory. Jadi misalnya seperti tadi disebutkan masalah pengalaman traumatis. Nah, ini terkait dari segi sini. Nah, tadi juga disebutkan kan ada masalah tentang keterkaitan neurotransmitter atau zat kimia di otak. Jadi, sel otak itu berkomunikasi antara satu sel dengan miliaran sel lainnya menggunakan zat kimia. Ketika ada gangguan, otomatis zat kimianya ini akan terganggu. Dan ketika terjadi kecemasan, yang kita pikirkan sebenarnya adalah dua. Yang pertama adalah apakah ada kelainan organik atau secara anatominya memang terjadi masalah pada organ tersebut, atau yang kedua kelainan organiknya mungkin tidak ada, tidak terbukti, tapi lebih cenderung ke arah kelainan psikologis. Nah, itu seperti itu. Jadi dok, kalau misalnya penyebabnya karena gangguan anatomi pada otak, itu bisa mencetuskan cemas seperti itu? Bisa. Jadi ini kita lihat lagi amigdala nih ya, ini tempat cemas tadi. Jadi ini sebenarnya semacam stress meter. Ya, dia kalau dia agak
sepanang gitu terus ya naik, ini yang akan mengikut kecemasan. Tapi dia bisa rileks lagi. Nah, ini yang mengatur banyak multifaktor sehingga orang itu bisa cemas atau tidak. Yang namanya kita bisa cemas biasanya karena ada pencetus atau tadi disebut trigger ya. Nah, trigger itu disebut adalah stresor, sesuatu yang membuat stres. Tapi tidak semua orang yang terpapar oleh stresor itu menjadi stres. Ketika orang terpapar dengan stresor itu tapi tidak bisa mengkontrol, itu disebut namanya distress. Atau terganggu. Nah, ini akan mengakibatkan gangguan. Nah, gangguan ini bisa ditangani atau tidak, semua tergantung dari secara fungsi organik atau anatominya terganggu atau tidak, dan secara psikologis dari pola asuh dari kecilnya tadi, seperti itu. Nah, Mbak Lizzie, ini tadi kan kita bicara tentang cemas ya, cemas yang tidak biasa. Nah, tadi Dr. Ziki bilang bahwa kalau ada gangguan pada otak bisa mencetuskan cemas juga. Nah, kalau misalnya nih cemasnya tidak biasa, kemudian ternyata tidak ditemukan gangguan anatomi pada otak, berarti ini sebabnya lebih karena masalah psikologis. Bisa jadi. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dok ya, ternyata ada gangguan pada anatomis yang bisa pencemas, ini penanganannya berbeda. Penanganannya berbeda. Kita harus apa istilahnya, memperbaiki dulu kelayanannya tersebut. Contoh pada orang misalnya pasca benturan di daerah samping sini yang nggak jauh dari sini ada amigdala ini bisa beberapa saat setelahnya akan terjadi namanya secondary brain insult. Jadi terjadi perubahan perilaku. Kok sejak dia jatuh dari motor tiba-tiba sekarang jadi agak parno ya, jadi cemas segala macam, itu bisa juga. Bisa, ya? Meskipun secara anatomi mungkin di CT scan, di MRI tidak tampak kelainan, tapi secara seluler di sini berubah. Bisa jadi. Jadi diperlukan ketelitian dalam mewawancara. Kenapa seseorang ini menjadi cemas? Nah, ini sangat menarik ya. Nah, Mbak Lizzie, ini di dalam praktek Mbak Lizzie seringkah menemui orang yang cemas yang disebabkan karena tadi trauma. Jadi setuju. Kita kan kalau psikolog kita kan harus diagnose dulu kan dari simptomnya. Dan kita lihat kok misalnya kita ada kecurigaan, kok ini contoh ya, terapi nggak berhasil atau kecil sekali perubahannya. Biasanya kita akan refer ke dokter yang lebih ahli kompeten untuk bisa mengetahui jangan-jangan ini dikarenakan organiknya. Jadi psikologinya juga akan sama-sama harus bekerja sama secara beriringan untuk betulin dulu tadi yang rusak begitu kan ya. Lalu juga sama-sama terapi bisa berjalan dengan maksimal kalau itu sudah dibetulkan. Nah, itu dia. Nah, Mbak, kadang-kadang ada gejala cemas yang suka gigit-gigit kuku, terus tangannya bukan aku. Terus sampai tangannya dilipet-lipet, terus yang pokoknya gerakan-gerakan aneh. Itu pernah ditemukan nggak sama Mbak Lizzie? Banyak, apalagi kalau yang udah deket panggung ya dok ya, gitu ya begini-begini gitu ya. Tapi kembali lagi kan manifestasi dari cemas beda-beda. Ada yang keluar keringat dingin, ada yang selalu sakit perut ya dok ya, ada yang langsung sakit kepala atau sini pegal di sini. Jadi banyak macam tergantung dari individu itu. Dan tidak bisa kita katakan bahwa semua harus gigit kuku gitu. Nah itu ada terapi khusus nggak Mbak? Pastinya akan ada nanti relaksasi, tapi nanti juga kita kan juga kan sama-sama nanti ya belajar relaksasi juga. Ditahan dulu Mbak ya. Nah dok, nanti kita akan bahas nih bagaimana cara untuk menangani cemas. Nah sesaat lagi tetap di acara Ayo Dok Sehat.